Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan menayangkan video tentang penugasan statistika. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lani Maulina 210210034, Ine Natalia Salim 210210014, dan ada saya sendiri Nadila Cynthia 210210006, dan Julio Jonathan 210210053. Materi yang akan kami bahas yaitu pengukuran penyebaran dalam statistik. Ada 5 pembahasan. Pertama, persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama, meskipun secara teknis tidak ada definisi standar tentang persentil. Persentil biasanya dikomunikasikan sebagai persentase nilai yang berada di bawah nilai tertentu dalam kumpulan skor data. Dengan kata lain, persentil merupakan salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Adapun rumus mencari persentil data itu dibagi menjadi dua. Ada rumus persentil data tunggal dan rumus persentil data kelompok. Rumus persentil data tunggal itu rumusnya PI, atau persentil keberapanya sama dengan I, bilangan bulat yang kurang dari 100, buka kurung N, banyaknya data plus 1 dibagi 100. Nah, untuk rumus persentil kelompok itu PI, atau persentil keberapanya, sama dengan TB, atau tepi bawah kelas persentil, ditambah buka kurung I, atau bilangan bulat yang kurang dari 100, dibagi 100, dikali N, banyaknya data, lalu dikurang FI atau frekuensi kelas persentil, lalu dibagi lagi dengan frekuensi kelas persentil, lalu setelah itu dikalikan panjang kelas interval. Nah, adapun contoh soal dan pembahasan persentil data tunggal. Soalnya itu, adapun sebuah data skor 4, 15, 6, 7, 3, 7, 6, 7, 10, 3. Tentukanlah persentil ke 30. Nah, jawab pembahasannya. Datanya diurutkan dulu menjadi 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 10, dan 15. Jadi banyaknya data N itu ada 10. Nah, masukin dia rumusnya PI sama dengan I buka kurung N tambah 1 dibagi 100. Nah, karena kita carinya persentil ke 30, jadi di sini P30. Nah, masukin nih I, nya itu kan 30. Terus N-nya itu, banyaknya datanya itu 10. Ditambah 1 dibagi 100. Nah, 10 tambah 1, 11 dikali 30, 330. Dibagi 100, 3,3. Nah, lanjut. P30 sama dengan X3 ditambah 0,3. Kenapa 0,3? Karena di sini letak persentilnya itu koma. Jadi 3,3 itu harusnya di sini kan 4. Jadi dari 4 ke 6 itu kan 2. Jadi 3,3 dikurang 2, 0,3. Lalu buka kurung X4 dikurang X3. Sama dengan X3 itu 4. Ditambah 0,3 buka kurung X4-nya itu 6, dikurang X3-nya itu 4. Sama dengan 4 ditambah 0,3. 6 dikurang 4, 2, sama dengan 4. 0,3 dikali 2, 0,6, sama dengan 4,6. Lanjut untuk contoh soal dan pembahasan persentil data kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-30. Nah, ini data kelompoknya. Lalu jawab. Nah, kita cari dulu nih FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Jadi cara nyarinya itu 12. Terus bawahnya 12 tambah 15, 27. 27 tambah 30, 57. 57 tambah 24, 81. 81 tambah 10, 91, 91, tambah 9, 100. Nah, lalu untuk banyaknya data itu kita menjumlah dari frekuensinya. Kita tahu semua jadi dapat 100. Lalu kita cari letak P30.
Kenapa di sini 30/100? Karena kita nyarinya persentil ke 30. Kalau misalkan di sininya 50, berarti sini juga 50/100 gitu. Karena kita nyarinya persentil yang ke 30, jadi 30/100. Nah, untuk N banyaknya datanya itu kan tadi dijumlahin dulu kan jadi dapat tuh 100. Nah, 30 kali 100, 3000 dibagi 100, 30. Lalu masukin nih P30, rumusnya TB ditambah I bagi 100 dikali N dikurang FK per FV dikali P. Nah, untuk TB-nya ini sama dengan 32,5. Kenapa 32,5? Karena di sini letak P30-nya itu ada di sini. Karena kan di 57 nih. Karena kan habis 27 kan 28. Jadi 28 sampai 57 itu ada di sini. Jadi kita ambil dari nilai X yang paling depan, 33, lalu dikurang 0,5. Kenapa dikurang 0,5? Soalnya emang dari sananya, dari sistemnya juga emang harus dikurang 0,5. Jadi 33 dikurang 0,5, 32,5 ditambah I-nya 30 per 100, E-nya ada 100, dibagi FK-nya itu di sini FK kumulatif sebelum. Nah, karena kita letak P30-nya ada di sini, berarti sebelum frekuensi kumulatif 57 itu kan 27, jadi 27 sebelumnya, per 30 FP-nya. Dikali P11. Kenapa 11? Karena di sini 33 ke 43 itu ada 11. P33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 11. Nah, sama dengan 32,5 ditambah 30 kali 100, 3000 bagi 130, terus dikurang 27. Per 30 dikali 11. Sama dengan 32,5 ditambah 30 kurang 27 kan 3. 3 kali 11, 33 per 30. Sama dengan 32,5. 33 dibagi 31,1 sama dengan 33,6. Kedua, rata-rata ukur. Apa itu rata-rata ukur? Rata-rata ukur atau geometri merupakan rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diangkat-pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Dalam menentukan rata-rata ukur digunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumus rata-rata ukur terdapat dua. Yang pertama rata-rata ukur data tunggal dan rata-rata ukur data kelompok. Yang pertama ada rumus rata-rata ukur data tunggal, yaitu U sama dengan akar pangkat N X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya. Atau log U sama dengan sigma log XI per N. Keterangannya yaitu U rata-rata ukur atau rata-rata geometriknya, dan N adalah banyaknya sampel. Yang kedua ada rumus rata-rata ukur data kelompok. Log U sama dengan sigma Fi log Xi per sigma Fi. Keterangannya yaitu Xi adalah tanda kelas atau nilai tengahnya. Sementara Fi adalah frekuensi yang sesuai dengan Xi. Untuk soal dari rata-rata ukur data tunggal. Soalnya berapa nilai ukur dari 8, 11, 13, 6, dan 4? Jawabannya yaitu kita masukkan dulu rumusnya. U sama dengan akar pangkat N X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya. Lalu U sama dengan akar pangkat 5 karena data yang kita akan cari itu adalah ada 5. Jadi di sini akar pangkat 5. Kita masukkan 8, 11, 8 dikali 11, dikali 13, dikali 6, dikali 4. Hasilnya 27,456 akar pangkat 5. Sama dengan 7,72. Jadi rata-rata ukur dari
data tersebut adalah 7,72. Di sini juga ada contoh soal dari rata-rata ukur data kelompok. Soalnya yaitu hitunglah rata-rata ukur dari data berkelompok di bawah ini. Di sini ada kelas interval dan juga ada frekuensinya. Yang pertama-tama kita mencari nilai XI-nya. Kita mencari nilai XI atau nilai tengahnya. Nilai XI ini kita peroleh dari kelas intervalnya. Yaitu di sini nilai bawahnya adalah 7 dan nilai atasnya adalah 9. Karena ini selisihnya hanya 1 atau bedanya hanya 1, jadi kita bisa tahu bahwa nilai tengahnya itu adalah 8. Dan ini 10, nilai bawahnya 10, nilai atasnya 12, berarti nilai tengah-tengahnya itu adalah 11 seperti itu, seterusnya. Lalu kita mencari FI atau frekuensinya. Di sini frekuensinya kita sudah menemukannya. Lalu di sini ada sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah dari frekuensi tersebut. Jadi kita jumlahkan 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 4, hasilnya adalah 30. Setelah itu kita mencari log XI atau logaritma dari nilai tengah. Logaritma dari nilai tengah ini kita dapat dari XI ini, dari nilai tengah ini. Nilai logaritma 8 itu hasilnya seperti 0,9031. Dan seperti itu seterusnya. Logaritma 11 hasilnya adalah 1,0414. Begitu seterusnya. Lalu di sini kita mencari FI log XI. Ini adalah diambil dari FI dikali dengan XI, log XI. Jadi 8 dikali 0,9031 sama dengan 7,2247. Lalu sekarang kita mencari sigma FI log XI, yaitu jumlah dari FI log XI tersebut berapa. Jadi kita jumlahkan 7,2247 ditambah 5,207. Lalu dijumlahkan, ketemulah hasilnya 33,1257. FI log XI per sigma FI. Log U sama dengan kita ambil dari sigma FI log XI ini yang hasilnya 33,1257 per 30 ini dari sigma FI atau jumlah frekuensinya. Hasilnya adalah 1,1043. Sehingga U sama dengan 10. 10 ini logaritmanya 10 pangkat 1,1043 sama dengan 12,7113. Ketiga, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan. Nah, penyebutnya dalam pecahan ini adalah nilai data dan pembilangnya adalah 1. Kemudian pecahan ini kita jumlahkan, yang selanjutnya akan menjadi pembagi dari jumlah data. Dari arti rata-rata harmonik ini kita bisa rumuskan ke dalam rata-rata harmonik data tunggal dan rata-rata harmonik data kelompok. Untuk data tunggal, H sama dengan N, yaitu jumlah datanya dibagi dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per Xn, di mana X-nya adalah data
data X-nya. Nah, untuk rumus rata-rata data kelompoknya itu H sama dengan sigma FI dibagi sigma dalam kurung FI per XI, di mana FI-nya itu adalah frekuensi kelas ke I dan XI-nya itu adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, yang membedakan antara rumus ini, X rumus ini itu untuk X rumus data tunggal itu data X. Kalau XI dari data kelompok itu adalah nilai tengah. Hanya di situnya saja untuk rumus. Soal dari harmonik data tunggal, di mana terdapat data 9, 6, 3, 7, dan 8 yang harus kita tentukan rata-rata harmoninya. Langsung saja masukkan ke dalam rumus rata-rata harmonik data tunggal. Itu H sama dengan N, datanya yang kita punya ada 5, dibagi 1 per XI, XI-nya itu data kesatunya ada 9, dan seterusnya hingga 8. Nah, sebelum kita bagi 5 dibagi pecahan yang ada, kita samakan dulu penyebut pecahan yang tertera, karena penjumlahan pecahan itu harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Setelah kita jumlahkan, penjumlahan pecahannya didapat 0,8789. Dan 5 dibagi 0,8789 hasilnya 5,68. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu tentang data kelompok, yang dimana sudah diketahui data kelompok di bawah ini ada data kelas dan frekuensi. Tentukan rata-rata harmonik data kelompoknya. Cara menjawabnya yaitu kita tentukan dulu, lihat ke dalam rumusnya. Kita perlu data FI. Data FI itu yaitu frekuensi. Frekuensi kita ambil dari sini saja, pindahkan frekuensi yang ada ke tabel jawaban. Nah, sudah data FI yang kita perlukan, itu kita perlu data XI. Data XI itu apa? Data XI itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini kan belum kita ketahui, maka dari itu kita cari XI-nya. Cari XI itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, didapat jawaban 21. Seterusnya juga sama, 24, batas bawahnya 24 tambah 28 dibagi 2, hasilnya 26. Seterusnya hingga data kelima. Sudah dapat data XI, selanjutnya kan ada FI per XI. Nah, kita cari juga di dalam data jawaban ini. Kita rinciin gitu dalam data. F per X berarti FI dari data frekuensi ini dibagi XI dari data nilai tengah yang sudah tadi kita cari. Dibagi 7 dibagi 21, hasilnya 0,333, 4 dibagi 26, 0,1538, seterusnya hingga data ke-5. Nah, sudah didapat, kita cari sigmanya, kita jumlahkan semuanya. Yang diperlukan dalam rumus ini kan sigma FI, berarti jumlah dari FI ini adalah 44, dan jumlah dari F per X ini adalah 1,4394 untuk sigma F per X. Sudah didapat, kita bagi saja, hasilnya yaitu 30,5682. Keempat, rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot yang ada. Itu setiap penimbangannya itu merupakan pasangan di setiap data. Maka dapat ditentukan rumusnya yaitu X sama dengan sigma XI, yaitu nilai datanya dikali WI, bobot datanya dibagi sigma WI. Contoh soal dan pembahasan rata-rata tertimbang. Di sini ada contoh soalnya, yaitu
sebuah toko menjual beras kualitas 1 seberat 400 kg dengan harga 225.000. Beras kualitas kedua adalah 300 kg dengan harga 200.000. Dan beras kualitas ketiga seberat 200 kg dengan harga 175.000. Hitunglah rata-rata tertimbang dari data di atas. Jawabnya adalah kita menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu sigma bar X sama dengan sigma XI WI dibagi sigma WI. Nah, di sini bobotnya ada apa aja? Di sini bobotnya diketahui, bobotnya adalah 400 kg, 300 kg, dan 200 kg. Sementara untuk nilai datanya itu ada 225.000, 200.000, dan 175.000. Nah, di sini sudah di tahap kedua ini diperlihatkan cara menghitungnya, yaitu Xn bar X sama dengan bobotnya 400 dikali 225.000 ditambah tanda kurung 300 dikali 200.000 ditambah tanda kurung lagi 200 dikali 175.000 dibagi, jangan lupa bobotnya, yaitu 400 ditambah 300 ditambah 200. Nah, total semuanya yaitu sebesar 205.556. Kelima, rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu merupakan nilai rata-rata dari beberapa nilai rata-rata. Misalnya, terdapat dua buah kelompok dengan nilai rata-rata data berbeda. Gabungan kedua nilai rata-rata juga akan memiliki nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari dua kelompok disebutlah yang disebut sebagai nilai rata-rata gabungan. Nah, rumus atau penyelesaian dari rata-rata tertimbang adalah Xn bar X gab sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dan seterusnya dibagi N1 ditambah N2. Keterangannya di sini adalah Xn bar 1 adalah rata-rata kelompok pertama dan Xn bar X2 itu rata-rata kelompok kedua. Nah, N1 ini adalah banyak data kelompok pertama dan yang kedua adalah banyak data kelompok yang kedua. Lanjut, di sini ada contoh soal dan pembahasannya juga. Ini ada soalnya. Nilai rata-rata ujian statistika 8 mahasiswa adalah 60. Nilai rata-rata 6 orang mahasiswa yang lain adalah 70. Dan nilai rata-rata 4 mahasiswa berikutnya adalah 90. Jika nilai 18 mahasiswa tersebut digabungkan, berapa rata-ratanya? Nah, di sini kita mengetahui bahwa di sini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kita mengetahui bahwa banyaknya data yang diambil dari mahasiswa sebanyak 8 dan nilai rata-ratanya berjumlah 60. Kelompok kedua adalah data banyaknya siswa kita ketahui adalah 6 dan nilai rata-ratanya adalah 70. Sementara kelompok ketiga kita mengetahui bahwa kita mengambil data mahasiswa sebanyak 4 mahasiswa yang nilai rata-ratanya itu adalah 90. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu Xn bar X gabungan sama dengan kita tulis banyaknya data yang diambil, yaitu 8 mahasiswa dikali 60, yaitu nilai rata-ratanya, ditambah kelompok kedua, yaitu kita masukkan kelompok yang kedua, yaitu 6 dikali 70, ditambah kita masukkan kelompok ketiga, yaitu hasilnya 4 kali 90. Kita terus dibagi dengan hasil banyaknya data mahasiswa.
yaitu 8 ditambah 6 ditambah 4, 4. Hasilnya total semuanya adalah 70. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye.